Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Chu Feng akhirnya menyadari mengapa Tuan Muda Li Ming akan dikenal sebagai jenius nomor satu alam biasa 100 penyempurnaan. Dia tidak hanya puncak martial ancestor, tapi dia sebenarnya juga pemilik Heavenly Bloodline. Kenapa kamu berlari? Lawan dia, Chu Feng, biarkan aku memberitahumu. Seorang gadis seperti Li Ming hanya akan rentan terhadap kekerasan, tetapi tidak terhadap persuasi. Kamu harus menaklukkannya dengan kekuatan, ucap si ratu. Melihat bahwa Chu Feng berbalik untuk melarikan diri, si ratu berbicara dengan kecewa. Ratu, apakah kamu benar-benar ingin aku bertarung melawannya? Aku terus merasa bahwa gadis Li Ming ini tidak seperti Kong Dou Mo Yuan dan yang lainnya. Meskipun kultivasinya sama dengan Kong Dou Mo Yuan, tapi aku terus merasa bahwa akan sulit bagi aku untuk menang melawannya, bahkan akan berbahaya untuk melawannya, kata Chu Feng. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ratu ini tidak punya waktu untuk mengganggu kamu. Lagi pula, bahkan jika kamu menolak untuk bertarung dengannya, kamu sama sekali tidak akan bisa melarikan diri darinya. Ucap si ratu melipat tangannya, dan kemudian duduk di tanah. Dia tidak hanya memiliki penampilan yang sangat angkuh, tetapi dia juga memiliki senyum nakal di wajahnya yang sangat cantik. Si ratu sama sekali tidak khawatir tentang Chu Feng. Sebagai gantinya, dia tampaknya berencana menikmati pertunjukan. Chu Feng, kamu tidak akan bisa melarikan diri, teriak Li Ming. Wush wush wush. Tuan Muda Li Ming sangat cepat. Dia tumbuh semakin dekat dan lebih dekat ke arah Chu Feng. Selanjutnya, mengikuti teriakannya, panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arah Chu Feng dari belakang. Itu bukan panah biasa. Masing-masing dari mereka beberapa puluh meter panjangnya, dan mempesona dengan cahaya keemasan. Mereka benar-benar sangat tajam. Sebenarnya ada banyak panah seperti itu, dan mereka seperti badai hujan saat mereka mengejar Chu Feng. Itu bukan keterampilan bela diri yang biasa. Namun sebaliknya, itu adalah keterampilan bela diri tabu mortal yang sangat perkasa. Melihat bahwa ia tidak dapat melarikan diri, Chu Feng tiba-tiba berhenti. Dengan pikirannya, sebuah kapak besar muncul di langit. Bas-bas. Kapak besar itu muncul di depan Chu Feng. Seperti penguasa senjata, ia mengeluarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sebelum panah bisa mendekati Chu Feng, mereka semua ditelan oleh cahaya keemasan dan hancur dalam prosesnya. Dalam sekejap, sinar emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di hadapan Chu Feng, dan itu adalah panah emas yang hancur. Keterampilan rahasia. Kamu dari klan perang era kuno. Tidak, jika kamu berasal dari klan perang era kuno, bagaimana kamu bisa memiliki garis keturunan surgawi? Mungkinkah kamu penerus Zhan Haichuan? Seru Li Ming. Setelah melihat kapak perang era kuno, ekspresi Tuan Muda Li Ming berubah, dan dia tampak terkejut. Itu sudah jelas, bahwa gadis ini sangat berpengetahuan tentang hal-hal dari alam biasa serarus refinements. Dia benar-benar berhasil mengenali bahwa, kapak perang era kuno Feng Feng berhubungan langsung dengan Zhan Haichuan. Itu benar, aku adalah orang yang telah menerima ajaran klan perang era kuno. Keterampilan rahasia ini disebut kapak perang era kuno. Ini sama terkenalnya dengan tombak perang era kuno milik Zhan Haichuan. Ini adalah salah satu dari 3 keterampilan rahasia klan perang era kuno. Gadis, kamu harusnya bisa merasakan kekuatan kapak perang era kunoku bukan? Meskipun kekuatan pertarungan aku sendiri adalah setingkat di bawah kamu, tapi dengan kapak perang era kuno aku di sini, kamu bisa melupakan mengalahkan aku, kata Chu Feng dengan bangga. Chu Feng tidak mengatakan kata-kata ini dengan maksud untuk pamer. Alasan untuk itu adalah, karena dia berbicara dengan nada bercanda, dan itu lebih mengejek daripada pamer. Meskipun dia telah melepaskan kapak perang era kuno, tapi Chu Feng tidak benar-benar berencana untuk menyakiti Tuan Muda Li Ming. Jadi, bahkan jika mereka benar-benar bertarung, Chu Feng tidak akan membunuh Tuan Muda Li Ming. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak memiliki permusuhan terhadapnya. Sombong. Tuan Muda Li Ming mendengus dingin. Kemudian, dia meluruskan tangannya di kosmos saknya. Saat berikutnya, cahaya mulai membumbung di telapak tangannya. Pada saat cahaya menyebar, Chu Feng dapat dengan jelas melihat 2 cambuk panjang di tangan Tuan Muda Li Ming. Kedua cambuk itu persis sama.
Namun angin berkeliaran di sekitar satu cambuk, sedangkan petir berkeliaran di sekitar cambuk lainnya. Angin di cambuk begitu keras, sehingga bisa mempengaruhi cuaca. Petir di cambuk sangat menyilaukan, dan aura kedua cambuk itu sangat mengerikan. Mereka adalah dua persenjataan leluhur. Selain itu, mereka adalah persenjataan leluhur yang berkualitas sangat tinggi. Mereka sama sekali tidak kalah dengan Stormwind Edge, dan juga Flame Dragon Greatsword milik Chu Feng. Wush wush wush. Tepat pada saat itu, dua cambuk di tangan Tuan Muda Li Ming mulai bergerak secara bersamaan. Dia memiliki keterampilan cambuk superlatif. Di tangannya, kedua cambuk itu sama sekali tidak menyerupai dua senjata. Namun sebaliknya, mereka menyerupai dua naga besar. Suara yang menusuk telinga mulai meledak di langit tanpa henti. Petir dan angin mulai membuat kekacauan di langit. Pasukan angin dan kilat itu mulai bergerak ke arah Chu Feng untuk menindasnya. Tuan Muda Li Ming tidak hanya menggunakan kekuatan persenjataan leluhur, tetapi dia juga menggunakan keterampilan tabu bela diri dengan properti yang cocok dengan persenjataan leluhurnya. Selain itu, keterampilan martial tabunya juga bukan masalah kecil. Mereka adalah keterampilan bela diri tabu leluhur. Kalau tidak mungkin serangannya sekuat ini. Petir menyambar saat angin kencang menyerbu. Ledakan yang menusuk telinga juga memenuhi seluruh langit. Itu seolah-olah retakan yang tak terhitung jumlahnya telah terkoyak di langit. Sebelum petir dan angin membombardir, bahkan kapak perang era kuno Chu Feng mulai mengeluarkan bunyi dengung tanpa henti. Perlahan-lahan, kapak itu dipukuli kembali. Kapak perang era kuno Chu Feng sebenarnya tidak dapat menahan bombardiran itu. Kapak perang era kuno Chu Feng yang mampu sepenuhnya menekan Kong Dou Mo Yuan, itu sebenarnya ditekan oleh Tuan Muda Li Ming. Gadis ini, aku benar-benar tidak mampu meremehkannya, gumam Chu Feng. Melihat bahwa situasinya mengecewakan, Chu Feng tidak berani menahan diri lagi. Dia segera mengeluarkan Stormwind Edge dan Flame Dragon Greatsword. Nyala api membumbung ke langit, itu saat angin kencang mulai bergerak. Setelah dua persenjataan leluhurnya muncul, kekuatan pertempuran Chu Feng juga meningkat. Pada saat itu, kekuatan kapak perang era kuno juga tumbuh lebih kuat. Segera, kapak perang era kuno yang dihujani angin dan kilat tidak lagi mengeluarkan suara mendengung, dan tidak lagi dipukuli kembali. Pada saat itu, kapak perang era kuno seperti harimau ganas yang sedang memakannya. Kapak itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya kapak itu tidak lagi dipukuli, tetapi juga bergerak maju, dan membubarkan petir dan angin yang membombardirnya. Hanya dalam sekejap, Chu Feng telah membalikkan situasi pertempuran dan menang. Sial, seru Li Ming. Melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan kapak perang era kuno, bahkan setelah menyerang dengan baik persenjataan leluhur maupun keterampilan bela diri tabu leluhur, Tuan Muda Li Ming mengungkapkan ekspresi yang tidak direkonsiliasi. Menilai dari reaksinya, serangannya menggunakan persenjataan leluhurnya, dan keterampilan bela diri tabu leluhur harus menjadi salah satu serangan yang paling kuat. Kalau tidak, dia tidak akan bereaksi seperti itu dipukul mundur. Gadis, aku hanya menyentuh dadamu secara tidak sengaja. Tidak seperti ada kebencian luar biasa di antara kami. Haruskah kamu bersikeras membunuh aku seperti ini? Bagaimana kalau kita berdua duduk dan ngobrol dengan benar? Mungkin kita bahkan bisa menjadi teman. Karena bagaimanapun, aku memiliki pendapat yang cukup tinggi tentang kamu, ucap Chu Feng. Melihat bahwa ia mengangkat tangannya ke atas, Chu Feng mengungkapkan senyum santai, dan benar-benar mulai mengejek Li Ming lagi. Ngomong-ngomong, itu cukup aneh. Meskipun Li Ming ini adalah individu yang sangat angkuh dan bahkan berusaha membunuh Chu Feng sekarang, tapi Chu Feng tidak membencinya. Sebagai gantinya, dia merasa wanita itu sangat lucu. Sudah cukup omong kosongmu itu. Hari ini kamu pasti akan mati, ucap Li Ming. Namun demikian, apa yang dikatakan Chu Feng hanya berfungsi lebih lanjut untuk memicu kemarahan Tuan Muda Li Ming. Tidak hanya kilatan 9 warna di mata Tuan Muda Li Ming yang tumbuh semakin kuat, tetapi matanya juga benar-benar memancarkan cahaya keemasan. Dan, boom, tiba-tiba saja, cahaya keemasan terbang keluar dari tubuhnya. Itu terbang langsung menuju kapak perang era kuno di langit. Dentang, ledakan adu senjata yang keras segera terdengar. Kapak perang era kuno sebenarnya terlempar ke belakang. Perempuan ini, pikir Chu Feng. Setelah Chu Feng bisa melihat cahaya emas, ekspresi terkejut muncul di matanya. Sinar keemasan itu sebenarnya, itu adalah binatang raksasa yang tingginya mencapai 100 meter.
Binatang raksasa itu adalah seekor singa. Namun, itu tidak sepenuhnya menyerupai singa. Alasan untuk itu adalah, karena ia memiliki sepasang sayap besar. Meskipun singa emas itu bukan makhluk hidup yang sebenarnya, tapi itu terdiri dari cahaya keemasan. Singa itu tampaknya hidup, dan memancarkan aura yang sangat kuat. Itu adalah semacam aura penguasa yang dapat menyebabkan semua binatang meringkuk di depannya. Jika perang kapak bisa dikatakan sebagai penguasa senjata, maka singa emas ini akan menjadi penguasa binatang buas. Adapun singa itu bukanlah harta, dan juga bukan tabo martial skill. Itu adalah keterampilan rahasia. Mengaum. Keterampilan rahasia itu sangat kuat. Meskipun belum mencapai kekuatan kapak perang era kuno, namun itu menjadi begitu kuat sehingga bisa melampaui seluruh tingkat kultivasi, dan itu masih bisa menjadi sangat kuat. Saat Tuan Muda Li Ming memiliki tingkat kultivasi di atas Chu Feng, itu memungkinkannya keterampilan rahasia Tuan Muda Li Ming dapat mengalahkan kembali kapak perang era kuno Chu Feng berulang kali. Chu Feng, kamu benar. Gadis ini memiliki banyak kemampuan, dan dia tidak bisa dipandang rendah. Tentu saja, dia tidak bisa didiskusikan bersama seseorang seperti Kong Dou Mo Yuan, ucap si ratu. Si ratu tumbuh semakin tinggi dan semakin bersemangat. Ketika dia melihat berbagai kemampuan yang Tuan Muda Li Ming pegang, dia tidak hanya tidak khawatir, dia bahkan menjadi bersemangat. Alasan mengapa dia tidak khawatir untuk Chu Feng adalah, karena dia tahu bahwa Chu Feng masih memiliki 3 kemampuan yang belum dia gunakan. Pertama, itu ada tanda ilahi Chu Feng. Kekuatan tanda ilahinya jauh lebih unggul dari tanda petir lainnya. Meskipun Chu Feng berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang, tapi si ratu merasa bahwa Chu Feng akan dapat membalikkan pertempuran saat dia menggunakan tanda ilahinya. Terlepas dari tanda petir, Chu Feng juga memiliki keterampilan rahasia lain dari klan perang era kuno, yaitu pedang perang era kuno. Pedang perang era kuno adalah yang terkuat dari 3 keterampilan rahasia klan perang era kuno. Itu adalah keterampilan rahasia yang bahkan Zhan Haichuan gagal menaklukkan. Tidak hanya pedang perang era kuno lebih kuat dari kapak perang era kuno, tetapi bahkan lebih kuat dari tombak perang era kuno Zhan Haichuan. Hanya saja, pedang perang era kuno terlalu kuat. Karena itulah, sangat sulit untuk mengendalikannya. Chu Feng saat ini masih tidak dapat menggunakan pedang perang era kuno. Namun setelah kultivasi Chu Feng mencapai peringkat 8 Martial Ancestor, dan dia menggunakan tanda petirnya, dia telah mengatakan kepada si ratu bahwa meskipun dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikan pedang perang era kuno, tapi dia akan dapat menggunakannya ketika benar-benar diperlukan. Hanya saja, menggunakan pedang perang era kuno pasti akan membebani tubuhnya, dan dia pasti akan terpengaruh olehnya. Sederhananya, jika Chu Feng harus bertarung mati-matian, maka dia dapat melepaskan sebagian dari kekuatan pedang perang era kuno. Hanya saja, seperti menggunakan pedang dewa jahat, menggunakan pedang perang era kuno akan sangat membebani tubuhnya, dan dia bahkan mungkin menerima serangan balik setelah menggunakannya. Jadi selama Chu Feng tidak bisa menggunakan pedang perang era kuno, maka dia tidak akan menggunakannya. Pada akhirnya, pedang perang era kuno adalah teknik untuk melestarikan kehidupan Chu Feng. Itu adalah kartu truf yang Chu Feng hanya akan gunakan ketika dia tidak punya pilihan lain. Tentu saja, terlepas dari pedang perang era kuno, Chu Feng masih memiliki satu kemampuan terakhir, yaitu pedang dewa jahat. Jika Chu Feng menggunakan kapak perang era kuno, dia masih belum tentu bisa melarikan diri dari abadi sejati. Namun jika dia menggunakan pedang dewa jahat, bahkan abadi sejati biasa tidak akan bisa melarikan diri darinya hidup-hidup. Ini adalah kartu truf terkuat yang dimiliki Chu Feng saat ini. Namun demikian, itu juga kemampuan yang dimiliki Chu Feng yang akan menyebabkan masalah terbesar, dan juga kartu truf yang paling tidak berani ia gunakan. Si ratu merasa bahwa selama Chu Feng memiliki ketiga kartu truf itu, ia akan memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Selama momen penting, Chu Feng tidak akan takut bahkan dengan abadi sejati sekalipun. Karena itulah, bagaimana mungkin dia takut pada leluhur marsial? Itulah alasan mengapa si ratu bisa tetap setenang ini. Dia tahu bahwa Chu Feng pasti akan menang. Gadis, apa asal-usulmu? Bagaimana kamu bisa memiliki banyak kemampuan ini? Namun demikian, aku harus mengatakan bahwa meskipun singa emas kecilmu berani dan kuat, tapi itu sebenarnya masih lebih lemah daripada kapak perang era kunoku.
singa emas kecilmu hanya bisa bertarung melawan kapak perang era kunoku, itu karena kultivasimu berada di atasku. Jadi jika kamu benar-benar membenciku sampai ke tulang, maka kamu harus membunuhku dengan segera. Kalau tidak, begitu kultivasi aku menyamai kamu, begitu aku menjadi leluhur marsial peringkat 9 seperti kamu, pada saat itu kamu tidak akan lagi dapat bersaing melawan aku. Ucap Chu Feng dengan percaya diri. Meskipun dia berada dalam situasi yang kurang menguntungkan saat ini, tapi dia masih menggoda, mengejek, dan memprovokasi Tuan Muda Li Ming tanpa henti. Tuan Muda Li Ming awalnya adalah individu yang sangat tenang. Dia adalah seseorang yang tidak akan terpengaruh oleh provokasi biasa. Ini bisa dilihat dalam pertandingannya melawan Chu Feng di Mount Cloud Crane. Namun demikian, Chu Feng telah melanggar dasar Tuan Muda Li Ming ketika ia secara tidak sengaja menyentuh buah dadanya. Setiap orang memiliki garis dasar, dan itu sesuatu yang tidak bisa dilanggar. Jika seseorang dilanggar, maka ia tidak akan selamat. Jadi, selama Chu Feng terus memprovokasi Tuan Muda Li Ming menggunakan itu, dia pasti akan marah. Baiklah, karena kamu ingin mati sebanyak ini, maka aku akan mengabulkan keinginanmu dan segera membunuhmu, ucap Li Ming. Dan bahkan, suara Tuan Muda Li Ming semakin dingin. Kemudian, kilat mulai berkumpul di dahinya. Apakah kamu akan menggunakan tanda petir kamu? Baiklah, aku cukup tertarik melihat lightning mark macam apa yang akan kamu miliki, ucap Chu Feng. Melihat adegan ini, Chu Feng mengungkapkan ekspresi serius dan mengantisipasi. Chu Feng secara tidak sadar merasakan bahwa, tanda petir Tuan Muda Li Ming kemungkinan besar bukan mark petir tingkat mortal terendah. Itulah alasan mengapa dia sangat mengantisipasinya. Dia ingin tahu persis, lightning mark macam apa yang dimiliki seorang jenius seperti dia. Dia ingin tahu apakah itu akan menjadi petir tingkat-tingkat bumi, ataukah tanda petir tingkat fana. Di bawah tatapan serius Chu Feng, tanda petir Tuan Muda Li Ming akhirnya mengental di dahinya. Pada saat tanda petir terbentuk, aura tak terbatas mulai memancar dari tubuh Tuan Muda Li Ming. Pada saat itu, tidak hanya tubuh Tuan Muda Li Ming ditutupi dengan kilat, tetapi ada juga kilat 9 warna yang hadir di seluruh langit. Seperti naga petir, mereka akan muncul dan menghilang dari waktu ke waktu dan mengeluarkan raungan gemuruh. Sebenarnya di level ini, ucap Chu Feng. Pada saat itu, ekspresi Chu Feng mulai berubah. Meskipun dia telah mempersiapkan diri sebelumnya, tapi Chu Feng masih tidak pernah berharap tanda petir Tuan Muda Li Ming berada di level ini. Pada dahi yang master, Li Ming adalah karakter surga yang diringkas dengan kilat 9 warna. Tanda petir tingkat surga, ini adalah tanda petir yang Tuan Muda Li Ming pegang. Tuan Muda Li Ming sebenarnya telah berlatih dalam teknik hukuman surga misterius, teknik misterius hukuman diri sendiri kedua setelah teknik misterius hukuman ilahi. Sudah terlambat untuk takut sekarang, ucap Li Ming. Saat Tuan Muda Li Ming berbicara, dia melepaskan kekuatannya yang dia terima dari tanda petir tingkat surgawi. Mengaum. Pada saat itu, singa emas itu bereaksi seolah-olah ditembak dengan hormon, dan mengeluarkan raungan keras yang menusuk telinga. Pada saat itu, sepertinya tubuh singa telah tumbuh jauh lebih besar. Aura yang dipancarkannya juga tumbuh jauh lebih kuat. Jika kapak perang era kuno Chu Feng masih dapat menahan serangan singa meskipun dipukul mundur, maka pada saat itu, kapak perang era kuno Chu Feng tidak lagi mampu menahan serangan singa emas. Selain itu, meskipun dia benar-benar ditekan dan singa emas segera menembus kapak perang era kuno dan menghubunginya, tapi Chu Feng masih tidak mengungkapkan rasa takut. Sebagai gantinya, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata sambil mendesah. Tidak ada yang bisa aku lakukan tentang itu. Tampaknya jika aku tidak mengalahkan kamu untuk tunduk, sepertinya kamu tidak akan pernah mau menyerah, ucap Chu Feng. Kalahkan aku hingga tunduk, apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukan itu? Tatapan humoris muncul di mata Tuan Muda Li Ming saat bertanya. Dia merasa bahwa selama dia menggunakan kekuatan tanda petir level surga, maka dia akan meraih kemenangan mutlak. Bahkan jika Chu Feng menggunakan tanda petirnya, dia masih tidak akan bisa melawannya. Karena bagaimanapun, dia telah menggunakan tanda petir tingkat surga yang paling kuat. Dia merasa bahwa Chu Feng melebih-lebihkan kemampuannya, bahwa dia memanjakan fantasi dengan mengatakan kata-kata itu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, kilat 9 warna yang menyilaukan tiba-tiba muncul di sekitar Chu Feng.
Petir 9 warna mulai berputar di sekitar Chu Feng saat melonjak ke langit, dan kuantitas dan ukuran mereka berkali-kali lebih besar daripada petir yang Master Li Ming. Yang paling penting adalah, sebuah karakter muncul di dahi Chu Feng. Itu adalah karakter yang diringkas oleh petir 9 warna, itu adalah karakter Divine. Dap tiba-tiba Sabah bersambung. Sekian dan terima kasih Bapyak. Bye-bye.